Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Riza Natasha Marpaung. Kali ini saya akan membuat database MySQL dengan command prompt. Namun, saya akan membuat ERD-nya terlebih dahulu dengan menggunakan Microsoft Visio. Jadi kali ini saya akan membawa tema rumah sakit, yaitu yang pertama terdapat yang namanya rumah sakit pasti ada pasien. Jadi kita buat pasien. Setelah itu, nah di pasien ini itu ada nomor antrian. Saya isi dulu nomor antrian. Kemudian ada nama pasien. Kemudian ada alamat pasien. Dan yang terakhir, ada jenis kelamin pasien. Nah, pasien ini akan diperiksa oleh dokter tentunya. Jadi di sini kita buat periksa. Siapa yang meriksa? Tentu aja dokter. Jadi di bawah periksa ini ada dokter. Nah, bagian-bagian pada dokter itu ada NIP, kemudian ada nama dokter, setelah nama dokter ada dokter spesialis apa, bagian dokter spesialis apa. Yang terakhir yaitu alamat dokternya. Nah, setelah diperiksa oleh dokter, maka dokter akan mendiagnosa penyakit si pasien ini. Jadi, kita buat di sini diagnosa. Apa yang didiagnosa yaitu penyakit. Jadi yang ketiga yang akan kita buat tabel pada MySQL-nya adalah penyakit. Setelah itu bagian-bagiannya ada nama penyakit, setelah itu ada gejalanya, dan yang terakhir adalah jenis penyakitnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian akan saya hubungkan. Jadi pasien
ada pasien, ada nomor antrian, kemudian nama pasien, selanjutnya ada alamat, dan yang terakhir yaitu jenis kelaminnya. Besar aja. Ini dia. Lalu pasien dihubungkan ke periksa. Setelah itu yang memeriksa yaitu dokter. Nah, di dokter ini ada NIP tentunya. Setelah itu ada nama dokternya, kemudian dokter spesialis apa, dan alamat dokternya. Selanjutnya dokter akan mendiagnosa. Setelah diperiksa, pasti dokter mendiagnosa penyakit si pasien ini. Nah, setelah didiagnosa, kasih tahu nama penyakitnya, gejala penyakitnya, dan jenis penyakitnya. Jadi seperti ini ERD yang telah saya buat. Setelah selesai, maka kita akan masuk ke MySQL. Sebelumnya saya udah mengaktifkan kontrol panelnya, jadi kita tinggal klik Windows plus R, kemudian isi cd sam, kemudian MySQL, setelah itu bin, lalu MySQL. Nah, sudah aktif. Nah, saya akan membuat database-nya terlebih dahulu dengan cara klik database dengan nama UTS Liza. Oke, setelah itu kita gunakan. Jadi yang pertama saya membuat tabel pasien terlebih dahulu. Create table. Kita isi fieldnya, yaitu ada nomor antrian dengan tipe data integer, kemudian ada nama pasien dengan tipe data varchar, kemudian ada alamat, selanjutnya ada jenis kelamin, tipe datanya varchar juga. Nah, query oke. Setelah itu kita des pasien. Kemudian kita isi datanya dengan cara insert into pasien. Yang pertama nomor antrian, yaitu 101. Kemudian namanya kita buat Mila Cantika. Setelah itu dia beralamat di Jalan Mutiara 3 misalnya. Kemudian jenis kelaminnya perempuan.
enter, kemudian 102. Yang kedua nama pasiennya Reza Cendana, beralamatkan di Jalan Merak, dengan jenis kelamin laki-laki. Lanjut, pasien nomor 3, 103, dengan nama Ufi Syafitri. Jalan rumahnya Jalan Jambu. Kemudian jenis kelaminnya perempuan. Pasien nomor 4, Mei Marcella, alamatnya di Jalan Sucipto. Jenis kelaminnya perempuan. Dan yang terakhir 105, dengan nama Robi Effendi, Jalan Cendana. Jenis kelaminnya laki-laki, oke. Setelah itu enter, query oke. Maka kita select from pasien. Nah, setelah itu yang kedua kita buat setelah pasien, kemudian ada dokter, maka kita buat, maka saya buat create table dokter. Di dokter ada NIP dengan tipe data integer 9. Kemudian nama dokter dengan tipe data varchar. Kemudian ada spesialis varchar juga. Yang terakhir ada alamat dokter. Query oke, kemudian kita deskan. Nah, setelah itu kita isi datanya dengan insert into dokter, yang pertama nama dokternya yaitu misalnya Dokter Erik Rohmando. Kemudian dokter ini spesialis penyakit dalam. Jalan Cokro. Yang kedua Dokter Astril Kamilullah.
Nah, dokter ini spesialis penyakit luar. Jalan tinggal di Jalan Anggrek. Yang ketiga ada Dr. Henry Simon. Dokter ini spesialis penyakit dalam, kemudian beralamatkan di Jalan Merpati. Yang ketiga Dr. Ratno Juniarto. Dokter ini spesialis penyakit luar, dan beralamatkan di Jalan Milian. Yang terakhir ada Dr. Hafrialdi, spesialis dokter penyakit dalam, kemudian beralamatkan di Jalan Pelita. Bismillah. Oke. Kemudian select from dokter. Nah, ini sudah tampak. Setelah itu, yang terakhir kita akan membuat tabel penyakitnya, yaitu penyakit yang telah didiagnosa oleh para dokter ini. Treatable penyakit. Salah, maaf. Treatable penyakit. Enter. Setelah itu nama penyakit, ya kan? Terus tipe datanya varchar, kita buat 500. Terus gejala penyakit varchar 500, dan yang terakhir yaitu jenis penyakit varchar 500. Oke. Kemudian dideskripsikan penyakit. Nah, udah tampak, sudah muncul. Kita isi, saya isi. Insert into penyakit. Yang pertama, asma. Jadi yang pertama, si Mila Cantika ini datang ke dokter spesialis penyakit dalam, yaitu Dr. Erik Rohmando. Jadi dia ini terkena penyakit asma, didiagnosa. Gejalanya ini nyeri dada, kemudian batuk, dan nyeri. Nyeri itu ketika bernafas mengeluarkan siulan. Lalu
ini termasuk ke jenis penyakit alergi imunologi klinik. Kemudian yang kedua itu ada cacar. Jadi gejalanya ini gatal, kemudian merah, bintik berisi cairan. Jenis penyakit kulit, termasuk ke jenis penyakit kulit. Setelah itu yang ketiga ada malaria, kemudian gejalanya itu menggigil, demam, sakit kepala. Termasuk ke jenis penyakit tropik infeksi. Yang keempat ada dermatitis. Gejalanya itu ruam, luka lepuh, dan termasuk ke jenis penyakit kulit. Terakhir ada anemia. Gejalanya itu cepat lelah, lalu pusing, sering pusing, kemudian sesak nafas. Masuk ke jenis penyakit hermatologi. Oke, setelah selesai, bismillah. Kemudian select from penyakit. Nah, jadi dari ERD ini semuanya saling berhubungan atau berelasi, dari pasien ke dokter, kemudian penyakit. Biar jelas saya select aja biar kelihatan. Select pasien. Select from pasien. Yang kedua itu ada dokter. Nah, yang ketiga ada penyakit. Nah, jadi pasien ini mendatangi dokter, kemudian dokter dengan spesialisnya masing-masing akan memeriksa pasien, kemudian akan mendiagnosa si pasien ini dengan dari gejala penyakitnya, lalu
nama penyakitnya dan jenis penyakitnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.